Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Memulai akhir pekan kita, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 1 menjadi bacaan kita hari ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Keteguhan iman dalam segala hal. Ada dua sisi yang diungkap oleh Rasul Paulus agar memiliki iman yang teguh. Sisi pertama adalah bagian pelayanan. Melayani tentu dekat dengan tantangan dan derita, namun hanya orang-orang yang beriman teguh kepada Kristus yang memandang itu sebagai sebuah kebanggaan. Mengapa perlu? Karena kita sudah meneladani Tuhan Yesus dan karena kita tahu bahwa melayani adalah sebuah cara hidup umat percaya. Iman memampukan kita bertahan dan tidak segera menyerah saat tantangan datang. Kedua, di sisi pasangan hidup. Rupa-rupanya ada indikasi orang-orang Korintus mencari pasangan hidup yang tidak seiman, bahkan menyembah berhala. Akibatnya mereka turut menyembah berhala. Rasul Paulus menegaskan agar setiap orang percaya mencari pasangan yang seimbang. Artinya, seiman di dalam Kristus. Kita perlu keteguhan iman agar dapat memberi pengaruh baik kepada orang-orang di sekeliling kita, terlebih pasangan atau keluarga kita. Keteguhan iman juga membuat kita tidak mencoba-coba untuk berkompromi dengan berhala sekalipun atas nama cinta. Mari
teguhkan iman kita, dan terus dibangun dalam disiplin rohani agar semakin hari kita hidup serupa dengan Kristus dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan pentingnya memiliki iman yang teguh, khususnya di tengah pelayanan maupun pergaulan, bahkan kerinduan kami ketika kami merindukan pasangan hidup. Tuhan, bantulah setiap kami, setiap anak-anak-Mu untuk setia berpegang pada imannya di dalam Kristus, tidak berkompromi pada apapun, bahkan iman itu yang semakin meneguhkan kami dalam melayani Tuhan dan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berserah pada pimpinan-Mu untuk segala aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.